Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan sama-sama membangun persekutuan, beribadah kepada Tuhan. Minggu 10 Mei 2020. Biarlah dengan ibadah kita bersama ini akan semakin menguatkan kita semua di tengah-tengah situasi yang masih menjadi bagian hidup kita. Tuhan akan memampukan kita semua untuk melewati cobaan ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus, hidup dalam persekutuan adalah dasar untuk membangun hidup persaudaraan. Sebaliknya, persaudaraan itu harus dibangun di atas dasar persekutuan. Sebab tanpa persaudaraan, maka suasana hidup rukun, damai, bisa saja berubah menjadi permusuhan, pertikaian, dan konflik yang menyebabkan hilangnya rasa persekutuan dan persaudaraan itu sendiri. Persekutuan, persaudaraan itu perlu juga untuk dibangun di atas kasih Kristus. Dan bukan atas dasar kepentingan hubungan pertalian darah, kesamaan etnis, kesamaan bahasa, warna kulit, atau golongan dan kelompok-kelompok tertentu. Kristus menjadi dasar kokohnya persekutuan persaudaraan. Sebab Kristus mengasihi semua orang tanpa batas atau sekat perbedaan. Ibrani pasal 13 memberikan gambaran bahwa bagian ini diperuntukkan kepada jemaat Kristen keturunan Yahudi. Nah, ternyata setelah mereka menjadi Kristen, ada ketegangan identitas antara status lahiriah mereka sebagai orang Yahudi dengan status baru sebagai orang Kristen. Muncullah adanya tekanan dari luar, penganiayaan oleh orang-orang Yahudi yang membenci kekristenan itu. Namun itu tidaklah menjadi alasan untuk hanya peduli pada diri sendiri. Justru lewat nasihat dalam Ibrani 13 ini adalah supaya mereka harus meneguhkan kasih persaudaraan agar bisa saling menguatkan satu terhadap lainnya. Apa yang harus dilakukan sebagai wujud kasih persaudaraan dan sekaligus adalah nasihat pada bagian ini? Yang pertama, berilah tumpangan kepada sesama dengan kerelaan hati, dengan sendirinya menjadikan kita pribadi-pribadi yang hidup, yang tentu tidak berorientasi untuk diri sendiri, namun menyadari sungguh bahwa saya ada untuk dia, dan juga sebaliknya dia ada untuk saya. Yang kedua ialah menjaga kekudusan hidup dan keharmonisan dalam hidup rumah tangga dan keluarga. Ini adalah wujud awal di dalam membangun persekutuan kasih persaudaraan yang sangat berarti sebelum melangkah keluar. Yang ketiga, keyakinan mendasar bagi yang melakukannya adalah Tuhan menjadi kekuatan. Tuhan akan selalu beserta lewat Roh Kudus yang tinggal di hati orang percaya, supaya orang percaya dapat saling menopang dan menguatkan, supaya tidak seorang pun menjadi lemah dan menyerah. Sebab dengan yakin pun kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Artinya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya.
Hubungan persekutuan kasih persaudaraan itu telah dilakukannya lebih dahulu lewat putranya Yesus Kristus, sampai pun pada tingkat pengorbanan dirinya sendiri, sengsara, mati, dan bangkit. Hubungan persekutuan kasih persaudaraan itu begitu sempurna. Allah melakukannya bagi kita manusia dan dunia ini. Sebuah pertanyaan bagi kita, apa respon kita atas karya Allah itu? Pertama, menyembahlah kepada Dia dengan benar dan mensyukurinya dengan bibir mulut, melantunkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Kedua, menampakkan kehidupan yang baik, yaitu dengan berkorban bagi orang lain, menghormati, bertanggung jawab, tunduk, dan taat serta tekun selalu di dalam doa. Saudara-saudaraku, persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, memiliki persekutuan kasih persaudaraan yang karib dengan Tuhan, itu sangatlah penting. Bahkan Allah sendiri menghendaki hal itu juga dapat dinyatakan dalam kehidupan kita dengan sesama. Mulailah dalam kehidupan persekutuan keluarga, orang tua dan anak-anak, papa, mama, adik dan kakak. Secara terus-menerus persekutuan persaudaraan itu dibangun, dijaga, dan dipelihara. Tiada hentinya, setiap saat, dan bukan sesaat. Kapan dan dimanapun kita berada, serta apapun keadaan kita, termasuk keadaan kekinian yang sementara kita hadapi. Di tengah pandemi virus corona COVID-19, Presiden Indonesia Bapak Jokowi menghimbau kepada segenap bangsa Indonesia untuk membangun semangat hidup gotong royong, menolong sesama yang berkekurangan. Sebab dampak dari wabah corona ini banyak melumpuhkan roda perekonomian rakyat. Oleh sebab itu dibutuhkan sikap peduli, peka, dan biarlah membuat aksi sosial untuk menolong sesama yang saat ini di tengah keterpurukan akibat COVID-19. Memang kita dimintakan wajib untuk tinggal diam di rumah. Kita dimintakan untuk tenang. Dengan wajib tinggal diam dan tenang di rumah, bukanlah berarti bahwa lantas kita bersikap individual. Bukan berarti lalu kita bermalas tahu atau bermasa bodoh dengan keadaan ini. Tidak peduli. Tapi justru kita harus mampu untuk berenung dan bertindak atas perenungan itu dengan membangun jiwa solidaritas bagi sesama. Sebagaimana ajakan bagian firman Tuhan Ibrani 13 ini berisi ajaran moral yang mengingatkan kita semua untuk membangun solidaritas, memelihara kasih persaudaraan dengan menolong orang lain, memberi tumpangan kepada orang lain merupakan bagian dari persekutuan itu sendiri. Karena pada hakikatnya
Persekutuan itu merupakan tubuh Kristus yang harus dipelihara oleh setiap umat yang percaya kepadanya. Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, semua anggota tubuh saling melengkapi dan tidak ada yang merasa lebih rendah maupun lebih tinggi. Karena bagian dari persekutuan itulah orang harus saling mengasihi saudaranya, tidak menutup mata terhadap kekurangan orang lain, sekalipun mungkin dia sendiri hidup dalam keterbatasan. Tetapi itu juga tidaklah berarti bahwa ia tak peduli terhadap sesama. Persekutuan keluarga yang diberkati, Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar dan harus dipraktikkan atau diwujudkan. Sama seperti cinta kasih Tuhan Yesus yang berbuat baik terhadap semua orang. Ia memberi makan bagi yang lapar, memberi minum kepada mereka yang haus, memberi tumpangan, memberi pakaian, melawat, mengunjungi orang yang menderita. Sama artinya kita melakukan itu semua juga untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Matius 25 ayatnya yang ke-40. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu artinya, jangan pernah menutup mata terhadap saudara kita yang sedang menderita. Justru di tengah pandemi seperti ini, kita semua diajak untuk memiliki sikap solidaritas, untuk menolong sesama. Marilah kita mewujudkannya dengan tulus ikhlas, sama seperti Kristus yang telah memberi hidupnya untuk kita semua. Dengan menolong sesama yang menderita, berarti kita mewujudkan kabar sukacita bagi dunia, termasuk juga dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan yang punya firman ini memampukan kita untuk melakukannya. Amin.